Aku langsung bergegas dan membuka gerbang itu kembali. Benar saja, Dayat sudah berdiri di sana. Tapi ternyata dia tidak sendirian. Karena di sampingnya berdiri seorang pria tegap yang berusia sekitar 40-an. Selamat malam semuanya. Kalian kembali mendengarkan Ruang Dengar ID. Cerita malam ini masih merupakan karya dari Muharram Siddiq. Kita akan melanjutkan bagian ke-17 dari kisah Sang Penunggu Malam. Untuk kalian yang ingin membaca versi aslinya, link cerita dan dukungan untuk penulis sudah tersedia di deskripsi video sebagai bentuk apresiasi terhadap karya beliau. Di pagi itu, aku akhirnya berjalan di lorong rumah sakit yang agak sedikit terang karena sinar matahari. Apa yang aku alami pada saat itu membuat kepalaku benar-benar pusing. Aku tidak bisa berjalan dengan benar. Punggungku terasa sakit dan kaku. Dan bayangan dari mimpiku tentang kejadian itu membuatku hanya bisa terdiam sambil menatap lorong panjang itu sekarang. Sesekali aku melirik ke buku catatan itu yang kini aku pegang. Entah mengapa buku itu tiba-tiba diberikan kepadaku. Padahal ketika berada di gedung B, dia tidak memperbolehkanku untuk membawanya keluar. Selain itu, apa yang terjadi semalam membuat misteri ini bertambah rumit. Semuanya begitu kacau, dan aku bingung atas apa yang harus aku lakukan lebih dulu. Rasa pusingku mendadak terasa ketika aku memikirkan kembali hal itu. Aku kini hanya bisa melupakan itu semua dalam sejenak. Mencoba menenangkan diri karena pagi sudah tiba. Dan mungkin aku ingin beristirahat sejenak sebelum aku meninggalkan tempat ini untuk kuliah. Aku pun kembali keluar dari rumah sakit itu melalui pintu lobi. Tenagaku yang belum pulih sepenuhnya langsung duduk di kursi depan pos dan menyender ke arah dinding. Aku menatap gedung rumah sakit itu yang kini tersinari oleh cahaya. Dan ketika aku melihatnya di pagi hari ini, bangunan itu tampaknya seperti gedung pada umumnya. Tidak ada tanda-tanda sesuatu yang mengancam di sana. Meskipun ketika malam tiba, aku tahu bahwa ada sesuatu yang menunggu dan mereka sudah merenggut 3 nyawa. Tepat 10 menit setelah aku duduk di sana, tiba-tiba ponsel di saku celanaku berdering. Ponsel yang baterainya tinggal 10% itu kini bergetar. Dan aku langsung mengambilnya, lalu melihat nama yang tertera di layar ponsel itu. Burina. Gumamku sambil mengangkat telepon itu. Halo? Iya bu, kataku. Selamat pagi Wisnu, jawab Burina. Burina kini nampak santai ketika dia berbicara. Mungkin karena aku sudah resmi bekerja di tempat ini, jadi dia tidak mengatakan Pak di depannya, seperti ketika aku bertemu dengannya pertama kali. Maaf, aku baru bisa menghubungimu sekarang karena kemarin aku sibuk dengan Pak Wijaya, sekalian mengecek kondisi Pak Tisna. Jadi baru pagi ini bisa aku balas pesan yang kamu kirimkan. Aku pun mengangguk pelan dan berkata bahwa tidak apa-apa, karena menurutku keadaan Pak Tisna itu jauh lebih penting daripada membalas pesanku. Maaf bu, tanyaku kembali. Kalau keadaan Pak Tisna bagaimana sekarang? Aku berharap ada kabar baik darinya. Tapi yang aku dengar malah sebuah helaan napas pelan dari Burina. Pak Tisna sudah siuman pagi ini, jawabnya dengan nada yang pelan. Tapi kondisinya masih lemah. Dokter bilang butuh perawatan lebih lanjut di rumah sakit, sehingga dia belum bisa bekerja lagi sekarang. Dayat sekarang sedang berangkat ke rumah keluarga Pak Tisna untuk memberitahu kabarnya. Jadi ya sabar dulu ya. Aku mendadak terdiam mendengar hal itu. Aku seharusnya kuliah pagi ini, tapi dengan keadaan Pak Tisna seperti itu membuatku tidak bisa kuliah lagi sekarang. Terus gimana sekarang bu? Kan aku harus kuliah, tanyaku kembali. Burina sempat terdiam beberapa saat. Dia tahu bahwa aku hanya bekerja di malam hari, sehingga dia terlihat seperti sedang mencari solusi atas apa yang aku tanyakan. Iya Wisnu, aku mengerti.
Tapi sepertinya aku memintamu untuk meninggalkan kuliahmu 1 hari lagi saja. Tapi tenang, aku dan Pak Wijaya sedang mencari solusi. Sehingga aku memintamu untuk bisa mengerti atas situasi ini. Jawabnya dengan nada pelan. Wisnu, panggil Bu Rina yang memanggilku kembali karena aku diam di dalam telepon. Apa yang kamu kerjakan sekarang, nanti aku masukkan lembur. Dan masalah makan dan pakaian ganti, nanti kamu bisa minta tolong Dayat. Dia akan membawakanmu makan siang dan mungkin bisa membantumu membawakan baju ganti ke tempatmu. Jadi kamu hanya perlu berjaga di sana pada siang ini. Tolong yang Wisnu. Borina nampak membujukku dan aku hanya bisa diam karena aku sudah terlalu lelah atas apa yang aku hadapi semalam. Tadinya, dengan aku keluar dari rumah sakit ini dan kuliah di luar sana, setidaknya bisa membuat pikiranku teralihkan. Tapi ternyata tidak. Aku masih terkurung di sini dan melihat rumah sakit terbengkalai itu siang dan malam. Setelah terdiam cukup lama, akhirnya aku mulai berkata kembali kepada Bu Rina. Begini Bu, kataku dengan nada yang pelan. Aku akan jaga hari ini. Masalah kuliah paling nanti bisa menyusul. Nada bicara Bu Rina mendadak berubah ketika dia mendengarkan apa yang aku katakan. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih ya Wisnu. Tapi, potongku. Aku ingin tahu sesuatu. Suasana di telepon itu mendadak hening. Apa yang ingin kamu ketahui? Tanya Bu Rina dengan nada yang berubah kembali. Aku menghela napas panjang. Dan tak lama kemudian, aku langsung berkata kembali. Aku akan melanjutkan pekerjaan ini. Tapi aku harus tahu semua yang ibu ketahui. Terutama tentang pekerjaan kakak atas kejadian yang menimpanya sebelum rumah sakit ini pindah. Bu Rina seperti kaget ketika mendengar perkataanku pada saat itu. Pak Tisna sudah bercerita sejauh itu kepadamu Wisnu? Tanyanya kembali. Pak Tisna tidak menceritakan detailnya Bu. Dia hanya memberitahuku aturan-aturan yang ada di dalam rumah sakit ini. Tapi aku menemukan beberapa hal yang ada di sini, terutama tentang kematian kakakku. Bu Rina nampak diam dan tidak menjawab. Dia seperti mendengarkanku yang sedang bercerita di dalam telepon itu. Aku tahu kematian kakakku bukan sekedar serangan jantung. Dan aku juga tahu bahwa ini semua ada hubungannya dengan insiden di gedung B dulu. Kakakku dan 2 temannya berusaha memperbaiki hal itu, dan mereka semua meninggal. Aku tahu semua Bu. Bahkan aku tahu nasib mereka. Sehingga aku perlu tahu yang sebenarnya aku hadapi itu apa. Karena Bu Rina selalu diminta sesuatu oleh kakak. Sehingga mungkin saja Bu Rina tahu akan sesuatu yang bisa membantuku. Di sana aku mendengar Bu Rina langsung menarik napas dalam-dalam dan seperti sedang berpikir apa yang seharusnya dia ucapkan pada saat itu. Aku mencoba untuk memberinya waktu, sehingga dia terdiam cukup lama dan aku menunggu jawaban darinya. Setelah 1 menit, dia terdiam. Akhirnya Bu Rina mulai menjawab dan kali ini suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Baiklah. Sebenarnya, aku tidak tahu detail tentang apa yang Ardi, Kiki, dan Mahmud kerjakan. Karena hal itu langsung berhubungan dengan Pak Wijaya. Tapi, apa yang kamu katakan itu benar. Ada penghuni lama yang seharusnya tetap berada di gedung B, kini keluar dan mulai mengganggu gedung A. Sehingga Pak Wijaya memindahkan rumah sakit ini ke tempat yang baru. Entah apa yang mereka perbuat. Tapi Ardi, Kiki, dan Mahmud ditugaskan untuk menenangkan dan mengembalikan mereka ke tempatnya. Dan mereka bekerja berdasarkan catatan dan arsip lama dari rumah sakit. Hanya itu yang aku tahu. Dan aku hanya diberi pesan oleh Pak Wijaya, apapun yang mereka minta untuk rumah sakit ini, aku harus menyiapkannya. Sama seperti yang dulu mereka lakukan di gedung B. Dan hanya itu saja yang aku tahu. Aku tidak tahu apapun lagi. Namun yang pasti, tugas ini sangat penting karena menyangkut tentang rumah sakit ini dan keluarga Pak Wijaya. Aku menghela napas panjang. Informasi itu memang tidak banyak, tapi itu cukup membuatku yakin bahwa aku tidak salah jalan. Aku pun berterima kasih
atas jawaban dari Bu Rina. Awalnya aku ingin menyambungkan saluran telepon itu kepada Pak Wijaya. Aku ingin semua misteri ini terbuka sepenuhnya. Tapi pada saat ini, Pak Wijaya harus keluar kota, dan dia tidak akan bisa dihubungi selama beberapa hari ini. Dengan berat hati, akhirnya aku menutup ponselku kembali, dan aku masuk ke dalam pos untuk mengisi ulang baterai yang hampir habis dan menyimpan buku yang aku pegang di dekat dispenser. Aku kembali duduk di kursi depan pos, membiarkan pikiranku mencerna percakapan ini. Informasi yang aku dapatkan meyakinkan aku bahwa apa yang Ardi kerjakan adalah hal yang sama dengan apa yang aku kerjakan. Dia bertanggung jawab dengan semuanya, bertanggung jawab dengan kesalahannya, bertanggung jawab dengan kuliahku, dan aku tidak mungkin lepas dari tanggung jawab ini, karena ada nyawa kakak yang hilang akibat pekerjaan ini. Aku melamun cukup lama. Mungkin sekitar 1 jam aku duduk di sana dan mencerna semuanya. Dan setelah itu, aku tersadarkan ketika suara klakson dari mobil Dayat tiba di depan gerbang. Aku pun membukakannya. Dan Dayat memarkirkan mobil sedannya di dekat pos sebelum akhirnya turun dan menemuiku. Dia berkata bahwa tadi dia ke rumah keluarga Pak Tisna untuk memberitahukan kondisinya kepada keluarganya. Dan setelah itu melihatku yang kelelahan, dia tersenyum pelan sambil duduk di sebelahku. "Kamu aman kan semalam? Soalnya wajahmu itu pucat sekali," tanya Dayat. Aku tersenyum pelan dan tak lama kemudian aku menjawab pelan sambil menghela napas. "Aku tidak apa-apa, Pak. Hanya kurang tidur saja," jawabku dengan pelan. Dayat akhirnya berdiri sambil menepuk pundakku. Dia langsung ke dalam lalu membuatkanku kopi di dispenser yang ada di dalam pos. Aku sempat melihat Dayat melirik ke arah buku itu, tapi dia tidak menyentuhnya dan hanya fokus dengan kopi yang dia buat. Dayat pun kembali dan memberikan 1 gelas kopi itu. Dia duduk dan melirik ke arah rumah sakit sambil menyalakan sebatang rokok yang dia bawa. Dayat menghembuskan asapnya secara perlahan dan berkata kembali kepadaku pada saat itu. "Tadi Bu Rina menelpon. Katanya dengan nada pelan, 'Kamu akan jaga siang lagi sekarang, dan aku akan membawakanmu makan dan membawakanmu baju ganti.' Tapi..." Dayat langsung menghisap kembali rokoknya dan membuang asapnya ke atas sambil melirik ke arahku. "Aku rasa kamu jangan terlalu terobsesi dengan apa yang kakakmu kerjakan. Kamu tidak ada hubungannya dengan itu semua. Kamu lebih baik bekerja seperti Pak Tisna. Jaga pos, keliling sepenuhnya, dan lakukan tugas-tugas yang sudah jelas. Yang pasti, jangan mencari masalah yang tidak perlu. Dan kamu hanya perlu bertahan hingga kuliahmu selesai. Lalu setelah itu, pergi dari tempat ini dan jangan pernah kembali." Aku hanya terdiam mendengar Dayat berkata seperti itu. Itu adalah saran yang paling masuk akal, karena Pak Tisna juga bekerja di tempat ini memakai prinsip seperti itu. Tapi ada sesuatu yang lain. Ada sebuah pengorbanan dari kakakku yang membuat aku tidak bisa diam di tempat ini. Dayat menatapku. Dia seperti melihat ada sebuah kesamaan dariku dan kakakku dari sorot matanya. Sambil menghisap rokoknya dengan pelan, Dayat kembali tersenyum. Dan sepertinya dia tahu apa yang akan aku katakan. Pasti kamu akan menolak mentah-mentah saranku. Kamu sama keras kepalanya sama Ardi," kata Dayat sambil tersenyum. Dayat membuang rokoknya setelah dihisap dan dia mendekat kepadaku, lalu duduk kembali di kursi depan pos itu sambil berkata, "Yang pasti kamu harus hati-hati. Jangan sampai kamu menjadi korban yang keempat. Ingat, mereka itu tidak sama dengan apa yang kamu temukan di dalam sana. Mereka tidak hanya menakutimu, tapi bisa saja mencelakaimu." Aku hanya mengangguk pelan. Aku menghargai kekhawatirannya, sehingga dia menyarankan aku untuk tidak peduli dengan tugas itu. Tapi aku tidak bisa, apalagi setelah aku melihat gambaran kakakku di dalam sana. Itu semakin menguatkan diriku untuk menyelesaikan semuanya. Akhirnya Dayat kembali berdiri. Dia pergi ke mobil dan mengambil 1 kresek makanan yang dia beli di jalan. Lalu setelah itu, dia meminta kunci kontrakanku untuk mengambil baju-bajuku.
Aku akan kembali sore ya. Jadi kamu bertahan saja dengan pakaianmu itu. Dan kalau mau mandi, kamu bisa pakai kamar mandi yang ada di dekat lobi, kata Dayat sambil masuk ke dalam mobil dan meninggalkanku kembali di depan rumah sakit itu sendirian. Sambil menunggu Dayat kembali ke rumah sakit ini, aku akhirnya masuk ke dalam pos, lalu duduk di kursi yang ada di dalam sana, mencoba untuk mencerna kembali apa yang terjadi semalam. Semua yang aku alami, terutama tentang Aardi, Kiki, dan Mahmud itu seperti nyata. Dan itu bukanlah hal yang aku harus abaikan pada saat ini. Semua hal itu berputar di kepalaku. Dan ketika aku melirik ke dekat dispenser, aku ingat bahwa buku catatan itu ada di sana. Aku pun mengambil kembali, membuka halaman-halaman itu dan membaca ulang semuanya. Aku takut ada informasi lain yang aku lewatkan pada saat itu. Dan tepat ketika aku sampai di halaman yang ditulis Ba'a, aku ingat bahwa ada sebuah tulisan Belanda yang belum aku terjemahkan. Aku langsung mencabut kembali ponselku dan membuka kembali aplikasi penerjemah itu. Lalu aku mengetik ulang kalimat itu. Dat ben ik net. Jins gets net mis. Listen as not over. Beberapa saat kemudian, hasil terjemahannya muncul di layar. Dan hal itu membuat jantungku terasa berhenti berdetak. Itu bukan aku. Arwahnya mengambil alih tubuhku di malam hari. Akhirnya, semuanya jelas. Sosok Rosalina yang aku temui itu memang benar-benar berbeda. Aku bisa merasakannya. Apalagi ketika aku melihat Aardi terakhir kalinya. Dia juga sepertinya tahu bahwa sosok itu adalah sosok yang berbeda. Tanganku nampak gemetar setelah mengetahui hal itu. Dan sekarang aku tinggal mencari tahu apa yang harus aku lakukan lagi agar dia bisa tenang dan rumah sakit ini menjadi normal. Tiba-tiba, secara tidak sadar aku membuka halaman itu kembali. Dan di sana, aku melihat ada sebuah catatan baru yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Catatan itu memakai bahasa Belanda dan sepertinya ini adalah alasan kenapa Rosalina itu muncul dan membawa buku ini kepadaku. Aku pun menulis ulang catatan itu dengan perlahan. Beberapa kali aku gagal menerjemahkannya karena tulisan itu benar-benar panjang. Tapi akhirnya aku bisa membaca arti dari tulisan itu sekarang. Dia membenci dirinya sendiri, namun terlalu mencintai pantulan kecantikan yang bukan miliknya. Dia tidak bisa keluar jika tidak ada dunia luar untuk dilihatnya. Kurung dia di dalam pantulannya sendiri, di dalam ruangan yang paling dia banggakan. Buat dia hanya bisa melihat dirinya sendiri dari segala sisi. Maka dia tidak akan pernah bisa mengganggumu lagi. Dia tidak punya wajah, tidak punya nama. Dia adalah amarah yang lupa bentuk aslinya. Dulu dia adalah bagian dari orang jahat yang dibakar warga. Jiwanya terpecah dan yang tersisa hanyalah dendam yang pekat seperti asap. Dia bersembunyi di perut gedung ini. Dia tidak bisa disentuh, tapi bayangannya bisa melukaimu. Dia takut pada pagar kuning pemberian alam. Tutup pintunya dengan itu. Maka napasnya yang bau busuk tak akan bisa keluar lagi. Hal itu mengingatkanku dengan penghuni lantai 4. Dan hal itu sama dengan apa yang Kiki dan Mahmud lakukan di dalam mimpiku. Lalu, tulisan di bawahnya. Aku masih belum mengerti maksud dari tulisannya. Tapi ketika aku berpikir kembali, aku kembali ingat tentang bayangan hitam yang selalu muncul di dekat Rosalina. Dan mungkin saja, itu adalah tulisan nomor 7 yang ditulis oleh Ba'a. Semakin banyak aku berpikir, membuat kepalaku pusing kembali. Lalu tanpa sadar, rasa lelah yang luar biasa ini akhirnya mengalahkanku. Kepalaku tiba-tiba tertunduk di meja dekat dispenser. Dan aku pun tertidur dengan buku catatan tua yang masih terbuka di hadapanku. Aku terbangun kembali dengan suara klakson mobil yang nyaring. Aku baru sadar bahwa hari sudah sore sekarang. Dan mobil Dayat sudah terparkir di depan gerbang. Aku langsung bergegas dan membuka gerbang itu kembali. Benar saja, Dayat sudah berdiri di sana. Tapi ternyata dia tidak sendirian. Karena di sampingnya berdiri seorang pria tegap
yang berusia sekitar 40-an. Dia berdiri dengan seragam sekuritinya yang rapi, persis seperti sekuriti yang aku temui di rumah sakit baru itu. Dayat hanya tersenyum dan menyerahkan barang-barang yang aku minta pada saat itu. Dan tidak lama kemudian, dia mengenalkan seseorang yang ada di dekatnya pada saat itu. "Kenalkan, ini Pak Dudi. Bu Rina mengirimnya untuk menemanimu berjaga selama Pak Tisna dirawat." Pak Dudi langsung mengulurkan tangannya dengan penuh percaya diri. "Dudi," katanya dengan nada yang singkat. Pak Dudi melirik ke arah rumah sakit yang ada di belakangku. Lalu sambil tersenyum pelan, dia berkata, "Jadi ini rumah sakit yang dirumorkan angker itu?" Sambil melirik ke arahku, senyumnya semakin lebar sekarang. Dengan percaya dirinya, dia tiba-tiba berkata, "Tenang saja nak, malam ini semuanya aman. Aku sudah terbiasa dengan berbagai bangunan seperti ini selama aku bekerja sebagai security." Demikian Sobat ID, kisah Sang Penunggu Malam bagian ke-16. Mbah pamit undur diri. Selamat malam.